Oke. Kalau udah cuci darah, yang jelas fungsi ginjalnya sudah terganggu ya. Tapi sebenarnya masih ada kemampuan ginjal untuk mencuci. Sebenarnya masih ada. Gimana caranya supaya kemampuan itu bertambah deh? Bukan menjaga kemampuannya begitu-begitu aja. Tapi gimana caranya supaya kemampuan ginjal itu bertambah? Harus ingat, fungsi ginjal itu nggak semata-mata kreatinin ya. Karena pasien mau kreatinin aja. Fungsi ginjal itu luas, banyak. Ya, salah satunya tensi. Gimana caranya kita bisa membuat tensi lebih stabil dengan minimal obat? Satu ya, jadi kemampuan fungsi ginjal salah satunya itu untuk mengatur tensi. Dua, kencing. Kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kencing, urin ya. Jadi kalau ginjal membaik, tensinya bisa lebih stabil. Dua, kencingnya bisa normal atau mendekati normal. Tiga, pematangan sel darah merah. Jadi pasien gangguan fungsi ginjal biasanya HB-nya turun ya, karena gangguan fungsi ginjal tadi. Terus natrium kalium klorida mengatur elektrolit yang saya bilang tadi, natrium kalium klorida magnesium ginjal punya peranan mengatur itu elektrolit tadi. Ya. Jadi kalau mau lihat ada progres atau enggak, misalnya saya udah effort nih, makan saya jaga, tidur saya jaga, saya udah olahraga nih, terus protein udah saya cukupkan, terus makanan yang enggak olahan, saya udah effort 1 tahun, ya. Terus evaluasinya bagaimana? Ingat, jangan diplototin kreatinin semata. Ya, yang tadi saya sebut juga harus dilihat. Tensinya, obat tensinya berkurang banyak misalnya. Terus kayak gitu, kencingnya jadi lebih banyak. Yang tadinya nggak bisa kencing jadi lebih kencing. Itu kan artinya ada perbaikan juga. Ya. Terus kayak gitu nggak lemas, kaliumnya, natriumnya normal. Terus nggak gampang transfusi darah. Ya itu berbagai indikator bahwa fungsi ginjal membaik. Ya. Terus ginjal, ya semua jaringan tubuh kita itu sebenarnya didaur ulang. Kulit itu daur ulang. Setiap 21-28 hari kulit ganti yang baru kok. Rambut daur ulang. Setiap 2 bulan ya, kira-kira 2 bulan kan dia rokok ganti yang baru. Rokok ganti yang baru. Ya. Begitu juga ginjal kita sebenarnya. Ginjal kita itu waktu regenerasinya sekitar 7 bulan. Ya. Nah kenapa kok dalam waktu 7 bulan nggak membaik ginjalnya? Ya. Kenapa ya? Banyak faktor. Banyak banget faktornya. Karena gangguan ginjal itu sendiri bikin tubuh kita tidak mampu untuk regenerasi karena darahnya lebih asam. Darah yang asam itu bikin tubuh kita nggak mampu regenerasi. Terus kelebihan cairan, ya. Terus kalsiumnya tinggi, gangguan penyerapan kalsium, gangguan pembentukan tulang. Itu semua akan menciptakan lingkungan jadi kayak lingkaran setan. Gangguan ginjal, bidang lingkungan yang nggak sehat, lingkungan yang nggak sehat, bikin ginjalnya nggak sehat, jadi kayak lingkaran setan itu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita ciptakan lingkungan yang mempercepat regenerasi. Kalau perlu cuci darah ya nggak mau cuci darah dulu, sambil terus berdoa, sambil terus ikhtiar gitu. Terus tetap kontrol lah gitu, kontrol dimonitor, karena dimonitor banyak sebenarnya. Natrium, kalium, ginjal, jantung, HB kan yang dikontrol itu banyak ya. Jadi menciptakan lingkungan yang pro regenerasi ya. Terus saya juga selalu bilang ya, yang ginjal buatan ini kan buatan manusia ya. Dia nggak bisa menggantikan fungsi ginjal, walaupun namanya terapi mengganti ginjal, dia tetap nggak bisa menggantikan fungsi ginjal. Jadi kita tetap harus berupaya, gimana caranya supaya ginjal kita bisa membaik. Ya, dengan cara yang saya sebutkan, ya puasa, olahraga, tidur, oksigen, mindset, happy, itu aja. Ya, kalau seandainya mau membaik, sabar.
jangan kayak orang yang kayak apa ya, kayak nggak kayak depresi, putus asa, nggak ada harapan lagi. Gue makan semua kue, minum semua kue, ya. Terus juga apa, nggak ada harapan lagi. Paling usia saya tinggal 2 tahun lagi, itu dihindari. Ya. Harus yakin dong. Kita punya purpose kok. Kita lahir di muka bumi ada tujuan kok. Saya tidak diciptakan untuk menjadi beban. Ya. Jangan anggap kalau rezeki darah jadi beban. Ya. Jadi tetap menjaga manfaat supaya apa? Supaya semangat, hidup semangat. Ada tujuan nih. Gua hidup punya tujuan. Jadi juga harus semangat untuk memperbaiki diri. Ya. Apapun itu Bu, nanti dunianya bisa membaik. Yang penting Ibu konsisten aja. Ibu gagal dulu ikut yang terapi di tempat saya. Masih ikut. Ya. Biasanya yang ikut terapi ya walaupun yang seminggu sekali itu kulitnya lebih segar. Dia kelihatan lebih glowing kayak Pak Andek ya. Pak Andek kan sekarang kulitnya udah lebih segar ya. Karena dia mempercepat regenerasi. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya supaya tubuh ini bisa mempercepat regenerasi. Terus Pak Andek, Azam, dia udah hati-hati nih gitu. Apakah dia bisa lepas cuci darah? Belum tentu. Tapi dia bisa lebih sehat. Azam naik sepeda juga. Berapa kilo Azam naik sepeda? Lebih dekat sih dong dibanding. Oh dia lebih dekat ya. Azam juga naik sepeda tuh. Naik sepeda itu jualan ya kayaknya ya. Jualan juga naik sepeda dia kan sehat. Gak kayak orang sakit. Dan jangan anggap dirinya sakit. Harus sehat, harus berupaya sehat. Ya. Kalau Azam kan masih muda bro, kalau kita bertua. Ingat, regenerasi tidak memandang usia, ingat. Sel punca orang tua, orang muda sama. Jadi harus berupaya juga. Yang tua jangan putus asa. Ya. Regenerasi tidak memandang usia ya. Kita jadi contoh ya. Yang gula ya, gula kalau kelebihan dia akan dibuang. Gula, natrium, kalium kalau kelebihan dibuang. Yang tadi proses difusi tadi. Kalau kadar di darah lebih tinggi, otomatis kebuang. Ya, ini kadang pasti suka ngetrol ya gilanya. Gula darah saja 580, sekarang 200-250 pas di darah. Ya, jadi dia kebuang Pak. Jadi baru kebuang. Itu aja ya. Saya mungkin nggak bisa lama-lama, soalnya saya mau ke Polri. Satu lagi ya. Baik, terima kasih Dokter Agni. Jadi bukan